kita wajib tetap yakin bahwa melanggar hukum Allah itu, kalaupun terlihat sukses, ibaratnya hanya seperti orang judi, untung di depan tapi buntung di belakang. Karena yang kita suwuni pertolongan adalah Allah, maka jangan sampai kita menempuh solusi dengan cara melanggar hukum-hukum Allah. Misalkan kekurangan harta, ada desakan ekonomi, tuntutan keluarga, kemudian ambil jalan pintas. Tentu itu sepertinya tertolong, tapi sejatinya tidak sedang tertolong, sedang kesasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini dalam hitungan Masehi atau Miladiah adalah memasuki tahun baru. Insya Allah akan semakin bermakna jika kita gunakan untuk muhasabah, untuk introspeksi diri. Kita sadari bahwa tanpa hidayah dan ma'unah, tanpa petunjuk, tanpa bimbingan dan pertolongan dari Allah, kita sejatinya sangat lemah dan berpotensi gampang menyimpang. Terlebih permainan dunia kini semakin canggih luar biasa. Banyak sekali cara supaya kita mendapatkan petunjuk-petunjuk. Salah satunya kita bisa buka dalam surah Al-Baqarah ayat 45-46. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Wasta'inu, dan kalian semua mohonlah pertolongan. Kalau kita sandingkan kepada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka jelas hal pertama yang perlu kita evaluasi adalah ketauhidan kita, terlebih-lebih di saat kita menghadapi ujian kehidupan. Benarkah selama ini yang kita sembah dan kita suwuni pertolongan hanya Allah semata? Benarkah kita tidak menyekutukan Allah dengan yang lain? Sesuai kalimat tauhid, la ilaha illallah, tiada Tuhan yang kita sembah dan kita suwuni pertolongannya secara hak kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga ke depan syahadat yang juga wajib kita baca saat kita baca tahiyat dalam sholat bisa kita lebih kuatkan kembali dalam kehidupan secara nyata. Kaum muslimin rahimakumullah, manusia itu memiliki kecenderungan menghamba kepada hal-hal yang lebih yang ada pada dirinya sendiri. Misalkan syaitan merasa lebih tua, lebih pintar, lebih senior, dia menghamba kepada dirinya sendiri. Atau Fir'aun karena merasa menjadi manusia yang tidak pernah sakit dan memiliki gigi yang tidak sama dengan giginya manusia pada kebanyakan, dia kemudian menyatakan ana rabbukumul a'la. Kita juga demikian, dititipi harta benda, dititipi kecerdasan, dititipi jabatan, kehebatan, itu semua berpotensi melalaikan kita kepada Allah. Bahkan kadang ada yang terkesan menjadikan kelebihannya itu sebagai Tuhan. Na'udzubillah min dzalik. Karena itu prinsip wasta'inu, memohon pertolongan hanya kepada Allah, prinsip la ilaha illallah itu harus kita sandingkan dengan yang kedua, yaitu bis-sabri, dengan meneguhkan kesabaran. Kaum muslimin rahimakumullah, terlebih pada saat kita dihadapkan pada masalah, berbagai tawaran solusi biasanya datang bertubi-tubi menghampiri kita. Yang intinya solusi itu ada dua jenis, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ada solusi takwa ala malaikat, solusi-solusi yang dibenarkan agama, dan ada tawaran solusi-solusi fujur ala dajjal. Kita tahu ciri-ciri dajjal itu adalah menawarkan solusi cepat tapi jauh dari keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Di posisi ini
kita semakin diuji untuk lebih fokus dalam meneguhkan kesabaran, supaya kita semakin yakin bahwa pertolongan sejati adalah pertolongan Allah. Tadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pertolongan sejati itu dari Allah. Maka supaya kita sabar, kita harus pegangi prinsip, karena yang kita suwuni pertolongan adalah Allah, maka jangan sampai kita menempuh solusi dengan cara melanggar hukum-hukum Allah. Misalkan kekurangan harta, ada desakan ekonomi, tuntutan keluarga, kemudian ambil jalan pintas. Tentu itu sepertinya tertolong, tapi sejatinya tidak sedang tertolong, sedang kesasar. Kaum muslimin rahimakumullah, dalam praktek hidup sehari-hari memang sering terlihat ironis, solusi-solusi kotor yang bersekutu dengan nafsu dan strategi setan terlihat seakan selalu datang lebih cepat dibanding solusi-solusi bersih yang dicontohkan para nabi. Karenanya kita wajib tetap yakin bahwa melanggar hukum Allah itu, kalaupun terlihat sukses, ibaratnya hanya seperti orang judi, untung di depan tapi buntung di belakang. Karena itu kita harus sabar dalam artian menjalankan perintah Allah dan sabar menghindari apa yang dicegah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, untuk bisa meneguhkan kesabaran tersebut harus didampingi dengan bisolah, wasta'inu bisobri wassolah. Kaum muslimin rahimakumullah, kalau sabar tadi telaten dalam menempuh tahapan penyelesaian secara nyata, jadi sabar itu menempuh upaya secara nyata. Kalau sakit, ya berobat, tidak bisa dipikirkan, tidak hanya diam dipikirkan, tidak. Sabar itu bergerak, taharruk, menempuh secara upaya nyatanya bagaimana. Misalkan dengan mendatangi teman, bukan dalam rangka meminta pertolongan kalau menemui manusia itu, tetapi dalam tawasau bis sobri, saling menjaga kesabaran. Bagaimana supaya teman kita yang sedang mendapatkan masalah itu tetap sabar memegangi hukum Allah. Itu faidza farauta fansob, jadi bertahap, telaten. Karena itu butuh didukung, tawasau. Kalau kita tidak saling dukung sesama Islam, misalkan ada teman yang kena masalah, minimal kita ada keramahan. Kita sesama Islam ini sekarang sudah dibentur-benturkan, sehingga keramahan ini sudah jauh. Tidak saling sapa, menyapa nunggu kenal, menyapa ramah nunggu teman, kalau nggak teman tidak disapa. Padahal Islam tidak mengajarkan seperti itu. Sabar itu lebih kepada iyyaka na'budu. Jadi bagaimana supaya kita itu tetap menjalankan kehidupan ini dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau udah kaitannya ibadah itu lillah. Kita tidak mengharap balasan. Di sini kebaikan itu kita lakukan, di sini kita mendapatkan kebaikan, imbalan kebaikan itu tidak. Tapi kalau udah lillah, saya berbuat baik, terserah nanti Allah membalas bagaimana. Yang jelas Allah tidak akan mendolimi hambanya. Maka sholat itu lebih ke arah wa ila rabbika farghab, menempuh langkah langit. Kalau sabar itu menempuh langkah konkret, maka kalau sholat itu menempuh langkah langit. Menyerahkan secara ikhlas terkait hasil dari yang kita upayakan, sambil mengakui ketidakberdayaan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah, output yang diharapkan dari sholat itu termaktub di antara lain di surat Al-Ankabut ayat 45, yaitu innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Di hadapan pada persoalan hidup seperti apa saja, semoga kita tetap berpegang pada agama Allah sehingga tidak berlaku fahsya'i wal munkar. Fahsya itu perbuatan keji yang seperti perbuatan hewan, fahsya. Dan fahsya itu kalau kita petakan lebih sering dilakukan oleh orang yang lebih unggul, suami kepada istri, atasan kepada bawahan, pemerintah kepada rakyat. Kalau ada pemerintah yang mestinya mengayomi rakyat kemudian korupsi, itu fahsya. Kalau fahsya itu diterus-teruskan, hukum tebang pilih misalkan seperti itu, maka akan memunculkan perbuatan munkar sebagai rakyat. Rakyat akan menentang.
Maka output dari sholat itu di posisi mana saja, entah sedang beruntung atau tidak, entah sedang jadi pejabat atau tidak, sedang di atas atau di bawah, kita diharapkan dengan sholat itu tanha anil fahsya'i wal munkar, tidak berbuat keji dan tidak berlaku mungkar. Karena itu sholat itu sebelum salam kita tutup sebelum salam itu dengan bacaan tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, sedahsyat apapun godaan hidup ini, berilah hamba kekuatan untuk tetap melangkah dengan prinsip yang engkau tuntunkan dalam agamamu. Tsabbit qalbi ala dinik. Kaum muslimin rahimakumullah, dalam surat Al-Baqarah ayat 45 ini ditutup wa innaha lakabiratun. Bisa berbuat minta tolong hanya kepada Allah, kemudian berlaku sabar tidak melanggar hukum Allah, kemudian bisa memperbaiki sholat, menerapkan makna sholat dalam kehidupan, itu sulit. Illa alal khasyiin, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Siapa orang khusyuk itu? Kata Allah, wa innaha lakabiratun illa 'alal khasyiin alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Orang khusyuk itu mempunyai ciri antara lain, mereka yadhunnuna, yakin, annahum mulaqu rabbihim, melangkah kemana saja, menghadap kemana saja, sedang jadi apa saja, dia berhadapan dengan Allah. Lebih-lebih saat sholat. Bukan hanya pada saat sholat. Kalau sholat itu menghadap Allah secara khusus. Pada saat kita bekerja, di mana saja kita berada itu, bagi orang yang khusyuk adalah annahum mulaqu rabbihim. Mereka mempunyai keyakinan kuat bahwa dia sedang berhadapan dengan Allah langsung. Maka orang khusyuk tidak mungkin melakukan kemungkaran. Yang kedua, orang khusyuk itu adalah annahum ilaihi raji'un. Mereka yakin bahwa hidup yang penuh gemerlapan ini pasti akan kita tinggalkan. Kalau kita tinggalkan, Rasulullah banyak sekali mengingatkan kepada kita bahwa orang kalau sudah mati itu akan yattabi'ul mayyita thalathun fayarji'u thnani wa yabqa wahid, yattabi'u ahluhu wa maluhu wa amaluhu fayarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Orang kalau sudah mati akan diantarkan oleh 3 pengantar. Yang pertama adalah keluarganya, hartanya, dan amalnya. Fayarji'u thnani, yang 2 akan kembali, keluarga dan hartanya akan kembali, wa yabqa amaluhu, yang akan menyertai di perjalanan berikutnya adalah amalnya. Maka tergantung siapa atau apa jenis amal yang kita lakukan. Kalau fahsya wal munkar, yaitu yang akan menjadi kegelapan dalam perjalanan hidup kita selanjutnya. Tapi kalau yang kita lakukan adalah cahaya sebagaimana yang dituntunkan Islam, maka itulah yang setia akan menemani kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita dan anak turun kita menjadi orang yang khusyuk, sehingga dapat semangat bekerja secara nyata, mengumpulkan bekal perjalanan dunia dan perjalanan akhirat dengan tetap berpegang teguh pada tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.